bagi mereka yang mau melaksanakan demo-demo dan sebagainya, jangan salah niat. Saya baca itu kalau nggak salah beredar di medsos, ya demo bukan ajaran Islam. Oleh karena itu jangan dilaksanakan. Tapi ada ajaran Islam yang agak dekat dengan itu. Apa itu? Nabi mengatakan, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Kalau Anda niatkan itu, insya Allah seandainya mati pun mati syahid. Tapi kalau kita ngomongnya kebenaran, keadilan dengan cara yang sopan, insya Allah akan dicatat. Dan di bulan Ramadan itu kan kewajiban, Mas. Dinilai seperti 70 kali melaksanakannya pada bulan yang lain. Ada 4 yang harus diperbanyak di bulan Ramadan, Bang Reli. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kedua, astaghfirullah. Ketiga, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu aja kita perbanyak, insyaallah. Soalnya bukan apa? Ini kan Ustaz kan jurnalistik. Iya. Dalam jurnalistik itu memang kalau percakapan seperti ini kita harus egaliter. Iya kan? Coba bayangkan, misalnya saya santri Ustadz, santri Kiai nanya, monggo Pak Kiai. Ya lari penonton. Gak berani nanya. Gak berani nengok. Bisa begitu ya. Jadi mohon maaf dengan Pak Kiai, Pak Ustadz. Gak apa-apa, saya biasa ditanyai oleh Karni Ilyas kok. Iya. Biasa aja. Iya. Jadi kalau misalnya kita nanyanya yang agak nakal-nakal sedikit, agak sombong-sombong sedikit ya, tapi memang rata-rata yang namanya presenter itu agak sombong orangnya memang. Ya, coba lihat. Kalau nggak sombong dia nggak akan bisa mengendalikan narasumbernya kan. Gitu. Walaupun dalam hati nggak boleh kan, sebesar biji zarah pun kalau ada kesombongan, Tuhan tidak akan nggak akan bisa masuk surga. Iya, diharamkan surga kalau ada kesombongan. Alhamdulillah. Harus banyak istighfar gitu. Iya, astagfirullahaladzim. Jadi yang penting tobat sebelum nyawa di tenggorokan, Mas. Itu pengalaman saya di penjara begitu. Ada yang begitu? Ada, menarik. Saya ketemu dengan Ki Gendeng Pamungkas. Loh, Ki Gendeng Pamungkas meninggal sudah? Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nggak tahu ya. Jadi saya tahun 2017 kan. Jadi setelah dari Makobrimob saya dipindah ke Polda Metro. Berapa lama ditahannya waktu itu? Semuanya 3,5 bulan. Lama juga itu. Lumayan. Tanpa proses? Iya, nggak ada prosesnya, pokoknya nggak dilimpahkan pokoknya? Nunda-nunda aja, iya. Lama-lama bebas gitu? Nggak tahu, tiba-tiba keluar aja. Langsung pergi haji saya. Nah, jadi ceritanya gini, waktu ketemu Ki Gendeng Pamungkas. Iya, jadi sebelum masuk ke tahanan narkoba waktu itu, beliau di situ, saya dipindah ke situ kan. Ki Gendeng ngapain dia? Anti Cina dia. Anti Cina. Oh, dia termasuk juga dianggap, pokoknya politik juga. Iya, dia karena anti Cina aja. Karena terkenal dia dari tahun 72 dia bilang sudah membakar Tan Ek Chuan atau apa di Bogor itu. Nah, jadi bukan Kongguan. Nah, jadi ini menjelang Lebaran. Dulu waktu saya kecil Kongguan ada ya. Nah, di Bogor tuh memang ada Tan Ek Chuan. Nah, jadi waktu itu ceritanya gini, perwira jaga itu mengatakan ke saya, Pak Ustadz itu tolong orang tua itu dinasihatin. Kenapa Pak? Nah, udah tua nggak sholat katanya. Nah, terus saya masuk kan, saya belum ngeh saya udah tahu Gendeng Pamungkas usia berapa dia? 70 waktu itu. Oh, iya. Nah,
Begitu akhirnya ceritanya itu kan Ramadan. Iya. Jadi saya ngimami sholat, beliau kan tidak pernah sholat. Tapi beliau punya penyakit yaitu kanker ini paru-paru. Oke. Nah, kalau beliau minum pil, minum obatnya, sakitnya luar biasa. Untuk menetralisir beliau minum obat tidur. Kalau beliau minum obat tidur tuh 24 jam tertidur. Oke. Nah, ketika saya memimpin sholat di situ di blok selnya itu Iya. tembus rupanya obat tidurnya nggak mempan. Jadi suara saya itu tembus. Oke. Beliau resah. Sampai mau pindah, tapi akhirnya nggak jadi pindah, malah nanya ke saya. Resah dan gelisah. Katanya, Pak Haji, saya kira-kira kalau tobat akan diterima nggak oleh Allah? Emangnya kenapa, Pak? Saya ini 90% kejahatan, 10% aja kebaikan. Kata. Oke. Nah, saya bilang insya Allah selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Oke. Nah, karena ada hadisnya, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau udah kayak Fir'aun, Ya. udah ditenggelamkan, Baru mau tobat, iya nggak bisa, nggak diterima. itu bohong-bohongan. Ya itu oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita itu jadi kayak Fir'aun gitu, hati-hati. Iya. Nah jadi benar itu Ki Gendeng Pamungkas. Saya bilang bisa Ki kalau ini. Langsung dia bilang, tunggu Pak ya, saya mau mandi dulu, tolong saya disahadatkan ulang. Akhirnya saya sahadatkan ulang. Setelah itu sholat terus sampai mati, alhamdulillah. Tapi dia baca sholat tahu? Tahu. Oke. Tapi dia selama sebelum itu ya tiap tahun pergi ke Mekah. Tapi bukan pergi haji. Untuk Nganterin anak dan istrinya pergi haji. Dia di sana nyekek botol. Itu Gendeng Pamungkas. nyekek botol di mana ada? Ya di Mekah. Oh ada, dia cerita kok. Oh. Pimpinan copet tuh dari Kediri, dia cerita begitu. Ini ceritanya Gendeng loh ya. Iya, iya. Nah jadi beliau alhamdulillah ada kesadaran pada waktu itu. Akhirnya beliau sahadat ulang. Setelah itu alhamdulillah kami berpisah. Beliau pindah ke Bogor. Iya. Terus akhirnya saya dilepas, beliau diadili. Kalau beliau diadili sampai di pengadilan Bogor. Akhirnya beliau selesai kan. Iya. Keluar akhirnya beliau cerita ke saya, Pak Guru saya mau pergi haji. Jadi padahal udah tiap tahun pergi ke Mekah. Nah, saat itulah sebelum meninggal beliau pergi haji. Oke, sempat haji juga. Sempat haji alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Dan sampai wafat beliau itu beliau sholat, dan yang saya tahu beliau kuburannya dikasih bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu luar biasa. Dan itu bukan bendera HTI ya, itu bendera Rasulullah. Itu kan yang dibaca oleh orang-orang NU tiap tarawih. Iya, iya. Doa kamilin tuh loh Mas. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Pasti doa itu sudah dari dulu Mas, sebelum HTI ada. Ya kan? Nah itu liwa Sayyidina Muhammad, apalagi kalau bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, iya, iya. Nggak ada urusan dengan HTI itu kecil. Gitu aja deh. Apalagi kan udah dibubarin sekarang. Kecil. Jangan khawatir, jangan takut. Gak usah takut. Yang besar tuh urusan surga atau neraka. Iya. Itu Itu yang dia. paling besar. Itu yang harusnya ditakuti. Sekarang kalau kita jadi presiden nih, kalau Bang Refli jadi presiden nanti, yang harus dipikirin kalau sampai ada orang laki-laki nggak datang sholat ke masjid, sampai dimintai pertanggungjawaban Mas. Nah kalau se-Indonesia itu berapa orang kira-kira? Iya, iya, iya. Kalau kita kepala rumah tangga berat juga ya. Iya, nah seharusnya tugas Menteri Agama itu ya mikirin gimana supaya orang yang nggak sholat ke masjid jadi sholat ke masjid. Dibikinlah masjidnya supaya jadi destinasi yang bagus gitu, supaya. Dan toanya digedein tapi yang merdu. Iya gitu, yang menarik. Yang menarik. Itu. Ustadz, silakan closing statement Ustadz. Kita sudah melampaui waktu 1 jam 17 menit. Alhamdulillah. Tadi bilang, wah ini udah 1 jam. Tapi sekarang sudah 1 jam 17 menit. Alhamdulillah. Silakan. Baik, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah dan seluruh bangsa Indonesia, mari kita manfaatkan Ramadan 1443 Hijriah ini dengan sukses yang
lebih dalam hal ibadah kita, baik sholatnya, baik puasanya, sholat rawehnya, bacaan Qur'annya maupun iktikafnya. Bagi mereka yang mau melaksanakan demo-demo dan sebagainya, jangan salah niat. Iya. Nah, saya baca itu kalau nggak salah beredar di medsos, ya demo bukan ajaran Islam. Oleh karena itu jangan dilaksanakan. Tapi ada ajaran Islam yang agak dekat dengan itu. Apa itu? Nabi mengatakan, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Kalau Anda niatkan itu, insya Allah seandainya mati pun mati syahid, karena ada hadisnya. Jadi demonya itu cuma sarana. Itu sarana, Tapi, tergantung niatnya. Ya, esensinya adalah menyampaikannya hak penguasa. Iya, oleh karena itu jangan ngomongnya ngawur. Iya. Kalau ngomongnya ngawur ya bisa jadi kita jadi sampah. Iya. Tapi kalau kita ngomongnya kebenaran, keadilan dengan cara yang sopan, insya Allah akan dicatat. Dan di bulan Ramadan itu kan kewajiban, Mas. Dinilai seperti 70 kali melaksanakannya pada bulan yang lain. Oke. Keren kan? Pahala itu mampir ke kita malam. Keren kan? Nah, kita yang ngasih tahu ada lagi dalilnya, Mas. Oke. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kopas dari yang melaksanakan. Oke. Jadi enak kita yang ngomong gini, mudah-mudahan yang besok kalau datang dia dengan niat yang ikhlas memperbaiki keadaan, ingin negara kita lebih baik, ya kan? Pemimpinnya baik, rakyatnya juga baik, maka insya Allah ya dengan niat afdolul jihad, maka insya Allah dia dapat pahala yang besar. Dan kita yang ngasih tahu ini juga insya Allah dapat pahala kopi paste. Kopas. Iya, ya kan enak kan? Jadi pahala mereka tak terkurangi. Kita dapat juga. Dapat kopasan. Luar biasa. Itu sudah ada dalam hadis Nabi. Sebelum bahasa kopas itu ada, sudah ada dalam hadis Nabi. Inilah pentingnya ngaji, Mas Refli. Insya Allah. Seharusnya yang jadi penguasa itu ngaji. Anggota DPR tuh ngaji. Iya. Iya, kalau nggak mau ngaji ya kita kajiin aja.